Ya teman-teman, sekarang gue ada di Hyundai Creta tipe Trend yang manual. Ini termasuk tipe yang langka nih, karena kereta manual itu cuma ada di Trend dan di Active. Nah ini di depan gue ini yang Trend manual. Untuk Trend manual eksteriornya seperti ini, seperti yang biasa yang pernah gue ulas nih. Maksudnya dia grillnya itu tidak menyatu dengan DRL kelihatan terekspos. Hyundai-nya masih berwarna chrome. Lalu perbedaan dengan tipe yang atasnya style nih, ini terbagi dua, walaupun sudah proyektor, dia masih lampunya halogen jadi warna kuning. Tapi untuk lainnya tetap sama seperti yang tipe di atasnya dia. Untuk tampilan samping juga sama tipe yang style. Nggak ada beda, mulai dari ring yang dipakai, motifnya bannya ring 17. Dan untuk si handle pintunya sudah krom-kroman. Semuanya tuh sama dengan tipe style ya, tipe di atasnya yang ini. Nah untuk dari tampilan belakang nih, nah ini dia punya lampu belakang nih, aksen lampunya ini dia lebih tipis dari yang tipe style nih. Dan ini nggak nyala. Kalau tipe style sama prime nyala ininya. Nah ini dia lebih tipis nih kalau nyala, dan dalamnya dia masih pakai lampunya bohlam. Kalau yang tipe prime sama style itu sudah LED. Bedanya di situ di bagian belakang. Untuk belakangnya bedanya juga logo trennya sama, ya udah itu aja. Nggak ada lagi beda selain itu ya. Cuma itu aja bedanya. Kalau dari samping lagi ya nggak ada lagi, cuma itu. Coba kita masuk ke dalam ya guys. Nah nih guys, kita coba masuk ke dalam ya. Kita buka dulu. Oke. Nah untuk tipe Trend, dia untuk tombol di sini sama semua, nggak ada yang berbeda ya. Sama dia kalau dari pintu ini kelihatan dia masih belum pakai audionya, belum Bose. Tapi dia ya standarnya Hyundai lah ya, udah bagus juga kok. Dan dia punya 6 speaker, 4 di pintu dan 2 tweeter. Jadi totalnya ada 6 speaker. Oke. Bukaan bensin di sini hood engine-nya di sini. Dia sudah start stop engine. Kita masuk dulu biar nggak terlalu berisik. Oke guys. Nah, untuk yang tipe Trend ini, dia itu di setir hanya ada tombol ini dan ini. Jadi yang berubah tuh di sini nih. Yang berubah itu dia tombol di sini. Untuk di sini tuh dia ada LKA. Kalau untuk yang tipe Trendnya, tipe stylenya sama tipe Prime ada LKA di sini. Oh, di Prime ada LKA, di stylenya nggak ada. Lalu di sini ada cruise control mereka. Kalau di sini nggak ada. Ini cuma ada trip dan reset. Pengaturan lainnya nggak ada. Karena apa? Karena dia punya klasternya pun masih ada yang manualnya. Coba kita hidupin. Nah, ini masih manual nih, masih jarum nih. Ini juga jarum. Ini bensin, sana suhu. Dan untuk layarnya sini aja sih. Ini 7 inci kalau nggak salah ya. Nggak sampai 7 inci nih. Gue lupa ini berapa inci. Nanti coba gue lihat. Jadi dia masih klasternya masih ya standar lah. Karena yang atasnya kan sudah klasternya full LED ya. Sudah full layar lah. Nah, bedanya di situ. Kenapa di sini pengaturannya cuma trip dan reset. Untuk konsol yang sebelah kirinya itu sama. Karena ini pengaturan untuk head unit. Ya, untuk head unitnya pun sama. Coba gua kasih penerangan di sini. Untuk head unit sama, untuk pengaturan AC sama dengan tipe atasnya. Dia juga masih wireless charging. Ada soket power outlet, 2 USB, 1 juga untuk audio. Nah ini yang manual ya guys. Ini manual itu harganya 299. Ya, tipe Trend manual 299. Nah, untuk tombol di sini nggak ada nih. Kan di sini harusnya di tipe style itu sama Prime itu ada tombol untuk kipas si
ventilasinya kursi nih. Nah di sini nggak ada karena memang dia nggak ada ventilasinya. Itu yang membedakan tuh. Jadi seharusnya ada 2 tombol di sini untuk tipe prime sama yang style, dia nggak ada karena nggak ada ventilasinya. Terus sama shortcut buat ngeliat si tampilan belakang nih, kamera belakang dia udah nggak ada. Tapi untuk yang di style sama yang di prime kan ada tuh. Nah dia sudah tidak ada. Nah untuk keseluruhan nih, ini warnanya kalau diperhatiin dia nggak glossy, dia doff senada dengan ininya bodi dalamnya interior. Tapi untuk yang style dan yang prime dia kan sudah glossy. Bedanya di situ. Jadi kalau ini masih senada dengan yang lain nih. Kalau yang di atasnya udah glossy. Oke, turun lagi ke bawah. Dia masih rem tangannya sudah elektrik, masih auto hold nih sama. Sudah ada juga. Lalu lampu di sini ada, tapi lampu yang ambien di sini nggak ada nih. Sini nggak ada, sama si pendingin cool box-nya itu nggak ada nih. Ini kan glove box nih. Kalau yang di atasnya bisa jadi cool box, dibuka ada bukaannya. Kalau ini nggak ada, polos saja. Lalu bagian atas, saya coba matiin. Ini masih sama dengan yang tipe style ya. Tidak ada untuk bukaan sunroof karena memang ada sunroofnya, tapi masih ada blueling SOS. Jadi di tipe manual trend itu masih berikut bluelingnya. Penting banget tuh blueling. Nanti gua ulas deh blueling itu buat apa aja sih, bisa keuntungan buat kita gitu sebagai pengendara mobil kereta itu. Oke, apalagi untuk bagian depan ya, kabin depan kayaknya cukup deh untuk ulasannya sekilas nih. Kayaknya nggak ada lagi yang perlu gua informasiin. Untuk armrest sama ada semua. Kalau armrest mah ini kulit juga sudah kulit sama sebenarnya untuk sama tipe di atasnya, cuman memang nggak berpori ya karena dia nggak ada ininya, nggak ada ventilatednya, kipasnya buat ngipasin kita tuh nggak ada. Untuk bagian depan gua rasa itu aja. Oh ya, sama ini dia berbeda nih sama tipe yang lain karena dia cuma ada 3 tombol, jadi dia memang nggak bisa ngidupin dari si remote, nggak bisa dari jauh nih kita hidupin nih si mesinnya dari remote, nggak bisa, paling dari blueling aja dipakai handphone ya. Itu salah satu penggunaan blueling adalah menghidupkan mesin si mobilnya gitu. Karena di sini yang ada blueling, kayaknya ini bisa pakai blueling untuk ngidupin mesin. Oke guys, untuk isiannya dia nih tombol-tombol mungkin nanti bisa gue ulas lagi lain waktu. Oke. Oh ya, hampir lupa nih yang paling beda nih. Gue lupa nih ada mobil apa ya sebelum ini ya, gue tahu untuk gigi mundurnya. Nah gigi mundurnya itu dia ada di sampingnya angka 1 nih. Coba gue hidupin. Nah gigi mundur ini R nya reverse nya itu di sebelah 1. Jadi biasanya kan di setelah 5 nih. Nah ini kan sampai 6 nih. Dia sampai 6. Seharusnya biasanya kan di sini di R nih. Cuma sampai 5 terus ini R. Tapi ini sampai 6 dan R-nya ada di sini. Untuk masuknya R ke R, kita tuh harus ngangkat nih. Ini ada yang harus diangkat baru masuk, digoyang ke R. Sebentar, coba ya. Nah, tuh, nyala kan? Ini masuk ke R berarti. Kalau ininya biasa mati dia. Kalau nggak gua angkat, tuh ke 1 doang, nggak masuk ke R. Ini 1 nih. Ini kopling gue injak ya. Ini 1. Ini kopling masih gue injak. Gue angkat. Tuh. Ya. Jadi kereta manual itu dia gunainnya seperti ini. Oke guys, coba gue pindah ke belakang ya. Nah guys, tadi ini gue mundurin nih paling belakang nih. Ini aja gue masih ada space nih. Gue tinggi 174 ya, jadi masih cukup luas nih untuk belakangnya nih. Room legroomnya. Untuk AC semuanya sama. Di sini ada tempat ya naruh AC, naruh handphone. Kalau kita lagi ngecas, di sini ada untuk ngecas. Ya, ini ada kantung-kantungnya.
standar lah ya. Ini sekarang kita coba lihat bagasi belakangnya. Nah, ini bagasi belakangnya cukup luas sih. Cuman memang nih, jujur aja, memang ini ada tonjolan di sini. Jadi seolah-olah dia agak sempit di bagian bawahnya. Tapi untuk di atas sih ruangannya sih luas. Ya. Dia ada lampu di sini. Untuk tipe yang tren nggak dapat jaring memang. Tapi untuk kalau mau beli jaringnya ada untuk pegangannya ya di sudut-sudut. Tapi untuk tipe ini nggak ada jaringnya. Dia pelek spare-nya itu masih kaleng. Dan itu aja. Oke guys. Tolong di support videonya dengan subscribe dan di share. Thank you. Semoga bisa jadi tambah pengetahuan.